Selamat malam Bu, saya yang bernama Nebi Ejenia Ambarita, kelas 11 Administrasi Perkantoran, ingin mempresentasikan yaitu fungsi pengelolaan keuangan. Fungsinya ada 6. Yang pertama, perencanaan keuangan dan peramalan. Manajer keuangan harus bertanggung jawab untuk merencanakan dan memperkirakan kebutuhan keuangan bisnis. Di sini maksudnya manajer harus bertanggung jawab tentang bisnis yang akan dibangun dan seberapa banyak modal yang akan diperlukan untuk membangun bisnis tersebut. Yang kedua, penentuan komposisi modal. Setelah perencanaan dan peramalan dibuat, struktur modal harus diputuskan. Misalnya, kita mau membangun suatu bisnis, yaitu tentang bisnisnya bisnis baju. Nah, terus kita harus kita harus membuat strukturnya. Bermodal berapakah kalau kita mau buat bisnis baju? Bermodal berapa kita harus mengeluarkan modal? Seberapa banyak kita harus mengeluarkan modal? Yang ketiga, investasi dana. Manajer keuangan harus memastikan bahwa dana yang tersedia untuk bisnis digunakan secara memadai untuk menumbuhkan bisnis. Sini maksudnya, manajer keuangan harus memastikan seberapa banyak dana yang harus dikeluarkan, dan manajer juga harus mengetahui bahwa modal yang dikeluarkan itu hanya memadai, maksudnya itu tidak terlalu banyak, tidak mengeluarkan banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak mengeluarkan modal akan membuat bisnis akan jatuh, karena kebanyakan tidak tahu menggunakan modal tersebut. Keempat, pertahankan likuiditas yang tepat. Kas adalah sumber terbaik untuk menjaga likuiditas. Bisnis mengharuskan untuk membeli bahan baku, membayar gaji, dan menangani kebutuhan keuangan lainnya dari perusahaan. Di sini maksudnya kita harus memperkirakan modal untuk membeli bahan-bahannya, misalnya membeli pakaian kan, baju, celana, segala pakaian. Kita harus totalkan berapa banyak modal yang harus kita keluarkan. Terus kan kita ini menggaji karyawan, kita kan harus membayar upahnya, kita juga harus mengeluarkan modal ke situ. Terus menangani kebutuhan keuangan lainnya dari perusahaan, kita harus bisa menselang-selingi kebutuhan keuangan perusahaan dengan bisnis yang baru. Yang kelima, pengelolaan surplus. Menjual surplus aset yang berinvestasi dengan cara yang lebih produktif akan meningkatkan profitabilitas dan karena meningkatkan ROE. Maksudnya di sini kita harus menjual bahan dan barang yang berkualitas, yang bernilai tinggi, yang bahannya bagus dan tidak tiru-tiruan. Keenam dan terakhir, kontrol keuangan. Sini maksudnya kontrol keuangan, kita harus bisa mengontrol keuangan kita seberapa banyak lagi keuangan kita. Apakah keuangan kita makin menurun, apakah makin menaik. Dengan itu kita mengontrol keuangan ini supaya kita tahu apakah usaha yang kita bangun ini naik atau turun. Jikalau turun, kita bisa memperbaikinya lagi. Kalau naik ya syukur, puji Tuhan. Kalau turun, kita harus menambahnya dan giat untuk menaikkan usaha kita. Sekian dari penjelasan saya. Maaf jika saya ada saya kurang paham. Saya tidak terlalu bagus lah menjelaskan, tapi saya minta maaf. Terima kasih, selamat malam.